Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Ilham Khalid, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Baiklah, perkenalkan saya Basus Agung NIM C1B019045 akan menjelaskan materi tentang sifat pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Pengertian pemimpin yang efektif. Menurut Edwin Arlock, tahun 1991 terdapat 4 kunci memimpin dengan sukses yang ditunjukkan dalam model kepemimpinan, yaitu alasan dan sifat pemimpin atau motif, pengetahuan, keahlian dan kemampuan atau knowledge, skill, and ability, visi dan implementasi dari visi. Sedangkan menurut Yule tahun 1989, pemimpinan yang efektif didefinisikan dalam terminologi sifat atau traits individual, peran hubungan, pengaruh lebih pada bawahan, pengaruh pada tujuan tugas. Yule mengungkapkan mengenai studi kepemimpinan dengan berbagai macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengaruh kekuasaan. Di level ini, kepemimpinan efektif sering dievaluasi dalam adaptasi organisasi dengan perubahan lingkungan. 2. Perubahan pendekatan perilaku. Pendekatan ini menekankan bahwa pemimpin dan manajer secara nyata bekerja untuk pekerjaan dan hubungan keefektifan manajerial. 3. Pendekatan sifat. Pada pendekatan ini menekankan atribut personal seorang pemimpin. Yang keempat, pendekatan situasional, yang menekankan pentingnya konseptual seperti otoritas, kebijaksanaan pemimpin, dan sifat alami pekerjaan. Jadi, kepemimpinan efektif adalah keterampilan manajerial dalam pelaksanaan kerja bersama. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kecakapan teknis maupun manajerial yang profesional. Ciri-ciri sifat pemimpin yang efektif. Ciri ini dapat mudah digunakan memprediksi kemampuan kepemimpinan seseorang. Judge, Bono, Illis, dan Gethard mengatakan bahwa ada 5 faktor kepribadian seseorang. Yang pertama, keterbukaan atau extraversion, dimensi yang menunjukkan tingkat kegemaran seseorang dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Orang terbuka atau extrovert cenderung memiliki sifat gemar berteman atau berkumpul bersama orang lain. Sedangkan orang yang tertutup atau introvert cenderung pendiam, pemalu, dan tenang. Yang kedua, keramahan atau agreeableness, menunjukkan sifat seseorang yang menghargai orang lain. Orang bersifat highly agreeable adalah orang yang mudah bekerja, hangat, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, kehati-hatian atau conscientiousness, dimensi yang mengukur tingkat kemampuan seseorang agar dapat dipercaya. Orang yang conscientious, orang yang bertanggung jawab, teratur, dan dapat diandalkan. Yang keempat, stabilitas emosi atau emotional stability, dimensi yang mengukur kemampuan seseorang menghadapi tekanan. Yang kelima, keterbukaan terhadap pengalaman atau openness to experience, dimensi yang menunjukkan sikap seseorang yang berkaitan dengan kesenangan atau minat kesukaan terhadap hal-hal baru. Orang yang sangat terbuka terhadap pengalaman baru adalah orang-orang yang kreatif dan penuh pengetahuan. Ciri sifat pemimpin yang tidak efektif. Pertama, tidak menunjukkan komitmen dan perhatian terhadap orang lain dan tidak menghargai sumbangsi kerja mereka. Kedua, tidak melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan. 3, tidak bertanggung jawab, merasa memiliki atau accountable. Keempat, bersikap emosional, irasional, dan temperamental. 5, membiarkan standar kerja yang rendah dan membiarkan perencanaan yang kurang matang. Dan yang terakhir, komunikasi yang membingungkan atau tidak jelas. Dampak sifat pemimpin di lingkungannya. Pertama, terhadap kinerja karyawan, meningkatkan kinerja perusahaan dan karyawan dengan mempertahankan dan meningkatkan gaya atau sifat kepemimpinan terhadap perusahaan. Terhadap organisasi, sifat efektif seorang pemimpin dapat berperan sangat penting dalam kemajuan organisasi. Pada perusahaan, dapat mengarahkan dan memberi pengaruh yang penting agar tujuan perusahaan tercapai. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.